maju bersama untuk Indonesia. Keadilan merata di negaraku tercinta. Mari topang bersama damaikan Indonesia. Rakyat adil sentosa seutuhnya. Di sini tempatnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya. Solusi bersama, hukum di tengah kita. Di sini tempatnya untuk bersuara. Rakyat Indonesia, di sini ruangnya. Solusi bersama, hukum di tengah kita. Hukum di tengah kita. Ya, selamat malam Mas Pulung dan juga semuanya yang hadir di redaksi Hukum di Tengah Kita. Malam hari ini kita mau membahas sesuatu hal yang sudah menjadi polemik selama ini. Ya, dan ini memang kelihatannya kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang jadi pekerja migran. Karena bukan hanya tentang kesejahteraan saja yang mungkin selama ini terus digaungkan, tapi ternyata juga ada ancaman terhadap para pekerja migran ini. Yang harusnya mereka itu dilindungi karena penghasil devisa negara, ternyata mereka juga terancam posisinya. Terancam sebagai korban perdagangan orang. Kita lihat terlebih dahulu catatan dari redaksi. Istri saya, pulangkan istri saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma pasrah sama pemerintah. Polda Jatim beberapa waktu lalu merilis sejumlah hasil ungkap terkait penyaluran pekerja migran Indonesia ilegal serta tindak pidana perdagangan orang terhadap WNI di negara Kamboja. Ada 3 kasus yang berhasil dibongkar dengan menahan 5 orang tersangka. 2 kasus diantaranya merupakan kasus penyaluran pekerja migran Indonesia ilegal tanpa dilengkapi dokumen dan prosedural, melanggar moratorium Kemenaker 260 tahun 2015 yang akan dikirim ke Arab Saudi sebagai asisten rumah tangga. Dari penyaluran pekerja migran ilegal ini, polisi berhasil menangkap dan menahan 4 orang tersangka, masing-masing berinisial MK, SA, HWT, serta MYS dengan total memberangkatkan 166 orang. Sementara itu, 1 kasus lagi merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang yang dibongkar oleh Satgas TPPO Polda Jatim dengan menahan 1 orang tersangka perempuan berinisial APP yang memberangkatkan PMI ke Kamboja, dan ternyata para pekerja dipekerjakan sebagai pelaku scammer atau penipuan dengan korban orang-orang Indonesia. Dari kasus TPPO pekerja migran Indonesia di Kamboja ini, Satgas TPPO Polda Jatim berhasil memulangkan 2 orang korban asal Jember, Ahmad Zaini dan Ahmad Halim Sidik, salah satu korban TPPO. Ahmad Zaini memohon kepada Presiden Jokowi hingga Gubernur Jawa Timur agar bisa memulangkan istrinya yang masih tertahan oleh pihak perusahaan scammer di Kamboja. Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya minta tolong. Istri saya masih buat jaminan di sana. Saya harus menyediakan uang sejumlah 115 juta untuk memulangkan istri saya. Dapat dari mana uang sejumlah itu? Saya nggak punya. Saya nggak punya uang sejumlah itu untuk menebus istri saya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma pasrah sama pemerintah. Nggak bisa berbuat apa-apa. Mau mengadu kepada siapa saya juga bingung. Dari hasil pengungkapan kasus penyaluran PMI ilegal serta TPPO sejak bulan Januari 2023 hingga bulan Juni 2023, rata-rata korban diiming-imingi pekerjaan dengan gaji tinggi. Sementara itu di Malang, Kasat Reskrim Polres Malang, AKP Wahyu Rizky Saputro, menjelaskan bila pada bulan Juni ini juga terdapat kasus jaringan perdagangan manusia internasional, yaitu dengan cara korban diberi uang dahulu dan diiming-imingi bekerja di Timur Tengah. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap sebelum memberangkatkan para korban ke Timur Tengah. Mereka rata-rata dikenakan pasal tentang tindak pidana perdagangan orang, yang mana ancaman hukumannya maksimal 10 hingga 15 tahun penjara.
kita lihat bagaimana mereka bisa sampai di kondisi seperti itu loh Bu. Betul sekali, mereka berangkat tujuannya adalah untuk mencari uang begitu ya. Mengubah hidup lah intinya. Mengubah hidup, tapi ternyata mungkin ya mau tidak mau hidupnya juga berubah dalam tanda kutip karena menjadi korban ternyata. Kita coba sapa dulu di redaksi hukum di tengah kita bahas pada malam hari ini. Ada Kadis Naker Trans Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Himawan Estu Bagijo. Pak Himawan, selamat malam. Mbak Agnes, selamat malam. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Semua. Kita sama-sama rambut putih. Ini banyak mikir negara berarti Pak. Iya. Saya masih menuju mikir negara. Ada Ketua DPW SBMI Jatim, Ibu Endang Yulianingsih. Bu Endang, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kita terhubung juga di line telepon dengan Kapolres Malang untuk nanti kita juga tahu bagaimana ungkapan yang dilakukan oleh teman-teman Polres Malang. AKBP Putu Kholis Aryana SIK. Pak Putu, selamat malam. Selamat malam. Ya. Mungkin kita ke Polres Malang dulu melihat bagaimana kasus yang terakhir yang ada di Malang. Pak Putu, boleh diceritakan Pak Putu, kalau di Malang modus yang dilakukan seperti apa? Ya, untuk tahun 2023 ini. Ya, terkait dengan pekerja migran ini. Ya, kami telah memproses secara penegakan hukum ada 4 perkara yang terkategori tindak pidana perdagangan orang. Di bulan Maret ada 2 perkara dan di bulan Juni ada 2 perkara. Salah satu perkara yang kami tangani bulan Maret itu modus operandinya berniat untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Ini bisa kami ungkap dan beberapa orang bisa kami selamatkan. Sedangkan untuk 3 kasus lainnya, ini modus operandinya masih lokal, yaitu mempekerjakan anak di bawah umur maupun modus prostitusi online. Itu sementara yang bisa kami lakukan di Kabupaten Malang, khusus untuk yang modusnya menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal. Ini proses penyidikannya sudah selesai dan sudah kami limpahkan kepada penuntut umum baik para tersangka maupun barang buktinya. Oke. Korban juga tahu ya Pak bahwa mereka ini berangkat secara ilegal. Artinya mereka ini sudah sampai di negara orang begitu? Belum sampai, namun ada kecurigaan dari salah satu saudara korban yang melapor kepada Polres Malang. Dari situ kami telusuri dan yang bersangkutan sudah ditampung dan dipersiapkan untuk diberangkatkan. Untuk modusnya itu mereka apakah direkrut atau malah sebenarnya mereka daftar sendiri Pak untuk para korban itu? Ada layer-layer, kalau saya bilang ada melibatkan aktor utama, aktor perantara, dan aktor lapangan. Yang ada di Malang yang kami deteksi saat ini banyak aktor perantara dan aktor lapangan yang tugasnya merekrut. Sedangkan beberapa jaringannya ini apabila kami lihat salah satu karakteristik tindak pidana perdagangan orang ini kan melibatkan sindikat. Dan yang saat ini perlu diantisipasi adalah sindikat ini saling terputus antara aktor utama, aktor perantara maupun aktor lapangannya bisa saling terputus. Nah, untuk yang khusus yang akan dipekerjakan ke luar negeri secara ilegal ini, justru dari hasil pengakuan atau pendalaman para tersangka, mereka diberangkatkan bukan dari Surabaya tapi dari Jakarta. Mungkin masih ada lapis-lapis sindikat lain yang terlibat sehingga rentang jaraknya memang sengaja dijauhkan agar jejak-jejak kejahatannya bisa tidak terdeteksi. Oke. Berarti yang aktor utamanya ini yang masih belum terdeteksi begitu, Pak Putu? Terputus yang tadi disampaikan? Iya, yang menjadi kami lebih bersyukur adalah kami bisa mencegah. Tidak sampai terjadi korban sampai berada di luar negeri. Ini yang kami syukuri, bisa bergerak cepat. Masyarakat bisa melaporkan sedari awal adanya kecurigaan sehingga bisa kami putus. Berapa Pak yang sudah diselamatkan atau mungkin yang sudah ditaruh di satu tempat oleh mereka? Berapa jumlah korban yang sudah diselamatkan dari kasus ini Pak? Dari kasus ini 5. Dari kasus yang modus operandi ke Timur Tengah ini 5.
orang yang bisa kami selamatkan. Oke, 5 orang ini berada di satu tempat begitu ya sebelum mereka diberangkatkan? Sudah berada di satu tempat, bisa disebut penampungan sementara untuk digeser ke daerah lain, persiapan untuk digeser ke Jakarta. Oke, baik. Kurang lebih kita sudah tahu ya seperti apa. Ini modus yang ada di Malang dan sudah berhasil dan mereka diselamatkan ketika mau diberangkatkan ke tempat lain. Untungnya begitu karena belum sampai di negara orang. Kalau Pak Himawan, bagaimana Pak Himawan melihatnya sebagai Kadis Naker Trans ini? Iya, terima kasih. Senang saya jadi kalau acara ini sering aja acara ini Mbak, ya, jangan hanya sekali ya gitu ya. Supaya semua bisa melihat bahwa TPPO itu satu proses sindikasi yang sangat complicated. Yang tidak sesederhana yang kita lihat. Jadi faktor pertama adalah faktor pengetahuan dan kesadaran pekerjanya sendiri. Ya, sebenarnya dia harusnya sudah punya feeling bahwa loh saya ini kok dipindah ya Mbak ya gitu. Lalu yang kedua ini untuk pembelajaran. Kalau kemudian tidak jelas perusahaan mana yang mengontrak, ya gini, subjeknya kan harus jelas dia bekerja pada perusahaan mana. Kemudian yang ketiga, kalau perorangan ini siapa, itu biasanya sudah ada letter of komitmennya itu sudah ada. Jadi untuk pengetahuan semua teman-teman warga Jawa Timur yang akan berjaga ke luar negeri, kalau Anda ditampung di satu tempat namanya lembaga pelatihan kerja atau perusahaan penyalur tenaga kerja ke luar negeri, kalau sudah ada situasi-situasi yang nggak jelas segera lapor ini. Karena semua apalagi dipindah-pindah itu sudah nggak jelas Mbak. ya. Tapi banyak kasus ketika mereka sudah masuk sulit keluar, sulit. Nah itu masalahnya gitu. Tapi oleh sebab itu. Nah yang kedua, kalau diiming-imingi gaji besar, lalu ada tanpa biaya digratiskan misalnya, malah dapat uang, itu pasti indikasi ilegal. Jadi indikasi ilegal itu ada tanda-tandanya. Jadi sebenarnya maksudnya Pak Himawan ini berarti sebenarnya para pekerja migran ini sebenarnya tahu bahwa mereka ini feeling ilegal. Itu sudah ada. Nanti ya? Ini yang paling berpengalaman beliau itu. Ya, jadi harus lebih peka lagi. Harus peka. Nah kalau di Snaker itu menyiapkan pekerja migran itu pasti legal kita itu. Karena kita melatih dulu mereka, memberi support untuk keterampilan. Lalu kemudian kita menguruskan visanya melalui lembaga-lembaga penyalur resmi yang sudah. Lalu kita sudah tahu penempatannya itu akan ada di mana dengan siapa gitu. Kalau di Snaker gitu. Itu sebabnya terima kasih ini Pak Polisi sudah nanti kita bisa bersinergi lah dengan LPK lembaga yang bahaya kan ada lembaga pelatihan kerja tapi menempatkan. Nah ini pelanggaran besar. Dia itu lembaga pelatihan kerja. Tapi dia menempatkan nah, artinya mengirim juga. Iya, nggak boleh. Padahal fungsinya hanyalah untuk melatih. Nah ada juga memang perusahaan penyalur pekerja migran, pekerja itu. Ini juga harus hati-hati di sini ini. Makanya kita mengawasi dua-duanya gitu itu. Berarti kita harus benar-benar tahu nih Mas Pulung nih. Iya. Kita setelah ini kelihatannya. Iya. Hangatnya suasana malam ini kita kedatangan narasumber lagi ini. Ini padahal topik diskusinya cukup seru ya, tapi kita hangat berarti. Ada Sekjen Federasi Kontras, ada Mas Andi Irfan Esa. Mas Andi, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Kita penasaran tadi karena Pak Himawan sudah menyampaikan begitu ya bahwa yang ilegal tuh seperti ini ciri-cirinya. Tapi gimana memperkuat feeling bahwa ini tuh benar bahwa ini ilegal? Itu gimana Bu Endang? Supaya teman-teman migran juga tahu. Sebenarnya indikasi antara itu resmi yang enggak itu sebenarnya sudah ada. Misalkan kalau pekerja migran itu mau ke luar negeri, ke imigrasi misalkan, itu kan ada imigrasi ini, misalkan tiketnya kenapa one way, kenapa hanya pergi saja. Berarti kalau dikasih tiket cuma 1 kali berangkat itu sudah pasti ilegal? Iya, sudah pasti ilegal Mbak. Sudah pasti. Tapi kalau memang kerjanya lama Bu gitu. Kenapa? Kalau kerjanya lama memang, oh ini setahun nih, berarti tiketnya nanti aja. Tapi kan biasanya pekerja yang keluar negeri itu kan mempunyai job order, ada kontraknya.
Itu. Kalau misalkan dia tidak punya kontrak, sudah pasti itu dia. Tapi itu di imigrasi juga dicek kan harusnya? Biasanya dicek. Artinya berarti kalau di imigrasi juga bisa di-cut loh, ini kenapa hanya one way? Sudah bisa diselamatkan di situ juga atau gimana Bu Endang? Biasanya bisa Mbak. Jadi terindikasi. Misalkan imigrasi nanti nanya, ada job ordernya enggak? Karena paspor pengunjung sama paspor kita pekerja itu beda. Sangat beda dan bisa dideteksi. Di situ kan ada paspor yang ada chipnya itu yang nanti bisa terdeteksi, misalkan kalau pergi ke luar negeri ini, misalkan ke Hong Kong, majikannya siapa, alamatnya di mana, itu ada. Tapi harusnya kalau seperti itu pencegahan bisa dilakukan. Iya, bisa dilakukan sebenarnya. Pencegahan dini sudah harus bisa dilakukan di waktu melewati imigrasi itu sebenarnya. Tapi yang terjadi buktinya masih banyak Bu yang keluar. Nah itu sekarang kan dalam tanda kutip itu Mas. Siapa nih dalam tanda kutip? Gimana nih? Dalam tanda kutip itu. Biar clear gitu. Maksudnya apa nih? Apakah ketika di imigrasi lolos begitu ya sudah, oh ini one way ya udah deh nggak apa-apa, hati-hati gitu kan? Berangkat apa begitu atau gimana? Ya jadi biasanya kan makanya itu kalau pergi ke luar negeri itu biasanya kan ada job order ya Pak ya. Jadi kalau one way harus ada job ordernya. Harus ada job ordernya. Kalau one way itu harus ada job ordernya. Karena return tiket awet. Karena kan kadang dari pekerja migran ini ya Mas Pulung yang mungkin memang tidak paham. Nah mungkin dari teman-teman imigrasi yang paham mungkin bisa langsung mengindikasikan oh ini kok sepertinya harus dipastikan dulu begitu. Nah di sini negara kan harus hadir memberikan penyuluhan. Bagaimana menjadi pekerja migran yang resmi dan bagaimana menjadi pekerja migran yang tidak resmi. Jadi seperti tadi Bapak Himawan bilang, kalau misalkan dipindah-pindah itu sudah pasti tidak resmi gitu. Karena begini Mbak, indikasi TPPO itu kan ada 3 unsurnya. 1 adalah proses, 2 adalah cara, yang ketiga adalah tujuan. Misalkan prosesnya direkrut dari desa, dia direkrut dari desa dipindahkan ke satu kota ke kota yang lain. Terus nanti ditampung. Setelah ditampung itu nanti dipindah lagi, ditampung lagi. Itu sudah terindikasi, Mbak. Tapi kan sebagai pekerja migran juga mikirnya, oh ya ini salah satu jalannya gitu. Ya yang mudah kan yaitu kalau punya job order di luar negeri, nah itu berarti resmi. Kalau tidak punya job order dikirimkan itu tidak resmi. Karena di job order itu ada nama majikan, alamatnya majikan, di sana bekerja sebagai apa, di sana gajinya berapa, itu sudah ada Mbak sebenarnya. Yun Sewu, itu kan sebenarnya kita bicarakan tadi ketika mereka sudah masuk, bahkan mungkin dipindah-pindah, job order dan sebagainya, itu kan posisinya mereka di dalamnya. Bahkan kalau saya katakan ketika mau lari juga sulit. Bisa nggak kita deteksi awal saja ketika kita ditawari itu apa gitu yang diiming-iming gaji yang besar. Oh, gaji besar ya? Iya, diiming gaji besar itu biasanya sampai berapa kali lipat dibanding gaji normal? Ya biasanya berlipat-lipat Mbak. Itu. Iya biasanya berlipat-lipat. Puluhan berarti ya? Kenapa? Puluhan, ratusan gitu? Ya puluhan biasanya, belasan gitu. Kalau kemarin di Myanmar itu scammer itu kawan-kawan ditawarin di sana gajinya 13 juta. 13 juta, 15 juta seperti itu. Mungkin mereka membandingkannya kalau UMR di Indonesia berapa gitu ya Pak. Kalau bekerja di luar negeri itu kan lebih mudah. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi kawan-kawan kan tidak tahu bahwa itu mereka kena korban TPPO. Oke, berarti tiket one way. Dan biasanya Mbak itu iming-iming kedua wis semuanya beres ya gitu ya. Iya betul Pak. Kita bereskan betul, gitu betul. ya. Iya betul. Betul apa kata Pak Himawan ya. Jadi begini Mbak, gajinya nanti besar. Tidak usah proses yang ribet. Gitu. Nah itu Mbak, karena biasanya ya biasanya kalau di PT itu kan ada yang 6 bulan, pelatihan 3 bulan. dulu. Iya pelatihan dulu Mbak. Misalkan kalau ke Hong Kong ada pelatihan bahasa Inggris, ada pelatihan Kantonis, itu nggak usah pelatihan Mbak. Langsung berangkat gitu. Iya langsung berangkat. Salah satu indikator. Jadi harusnya kita curiga ketika kenapa saya gampang sekali dapat kerja. Betul. Kenapa dia mengiming-imingi saya? Sebenarnya mudah saja. Kalau misalkan kawan-kawan CPMI itu mau bekerja di luar negeri, ke Disnaker Trans. Karena apa? Disnaker Trans akan memberikan informasi yang lebih valid. Oke, langsung ketemu Pak Himawan. Iya, boleh ketemu dengan Pak Sumali. Ada yang mengurusin sendiri. Biar gitu, lebih jelas Pak Himawan. Ya, Pak. Coba kita confirm juga ke Mas Andi Irfan. Mas Andi Irfan, catatan dari Kontras gimana ini? Terkait dengan PMI yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Indonesia itu salah satu negara pemasok. Oke. Penyuplai pekerja ilegal ya di Asia dan hingga ke wilayah di luar Asia, Eropa.
kita sebenarnya punya 2 instrumen penting untuk pencegahan TPPO. Ada rencana aksi nasional yang baru diteken oleh Jokowi kemarin 2022, Perpres nomor 21. Dan sebelumnya juga sudah ada Satgas TPPO, Perpres 19 2021. 2 instrumen itu cukup jelas tentang tupoksi masing-masing stakeholder di pemerintah di dalam mulai pencegahan hingga penanganan. Karena TPPO itu dari hulu ada rekrutmen, penampungan, pengiriman, penerimaan, di hilir di negara tujuan. Jawa Timur itu salah satu supplier pekerja ilegal. Jawa Timur, ya saya mau bilang apalagi, supplier. Supply and demand ini bos, ada yang minta ya ada yang ngasih. Tapi ini juga terorganisir ya, sangat terorganisir, rapi. Dan melibatkan oknum pemerintah. Melibatkan oknum pemerintah. Di multi level. Kita harus fair soal itu. Tidak mungkin orang bisa sampai ke lokasi tanpa ada situasi yang permisif, situasi yang memungkinkan itu terjadi di setiap level kita. Mulai kelurahan, kecamatan, kemudian kabupaten, hingga imigrasi. Nah, terus juga losnya kepolisian kita. Jadi yang masyarakat tidak terlalu... Saya hold di situ sebentar, kita harus jeda dulu. Tapi saya menarik itu tadi terkait dengan oknumnya. Kita nanti lanjutkan lagi. Melanjutkan ke Mas Andi yang terpotong terkait dengan oknum, tapi kita juga masih terhubung ya dengan AKBP Putu Holis. Nanti setelah dari Mas Andi Irfan kita kembali ke teman-teman kepolisian di Malang. Mas Andi Irfan, monggo melanjutkan tadi. Jadi TPPO itu akan terus terjadi dan semakin masif kalau tidak ditangani di level hulu pencegahan dan lemah di penindakan. Kalau Kementerian Tenaga Kerja ini penempatan dan dia tidak all semua tugas itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Justru saya dari TPPO sendiri ya, itu kan Kemenko-nya itu untuk Satgas itu kan Kementerian Koordinator PMK. Dia menjadi koordinator Satgas pencegahan TPPO. Yang kemudian mengkoordinasikan hingga level daerah. Pertanyaan saya misalnya, apakah kelurahan-kelurahan, desa-desa yang menjadi potensial supplier pekerja ilegal itu memiliki infrastruktur pencegahan, pemahaman yang cukup untuk melakukan pencegahan? Apakah personil keamanan kita di lapangan, polsek di level yang paling bawah, satuan tugas di level paling bawah, yang memberikan penyuluhan dan pencegahan tindakan kriminalitas, itu memiliki pemahaman tentang apa saja indikator terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Mas Andi Irfan, kalau menurut Mas Andi Irfan, apa sih sebenarnya pencegahan yang harus dilakukan oleh unsur-unsur tersebut? Artinya selama ini biasanya selalu menunggu laporan, mungkin dari saudaranya yang curiga, seperti yang mungkin terjadi di Malang begitu. Selama ini menunggu laporan dan selama ini pemerintah tidak punya kesiapan yang cukup ketika korbannya banyak. Kantor saya itu pernah ngasih tumpangan 40 korban TPPO dari NTT. Itu kantor saya kami tutup, hanya kami pakai sebagian ruangan untuk nampung mereka sebulan sampai Pemkab setempat kemudian menjemput korban. Tapi yang pertanyaan saya adalah harusnya kan tugas pemerintah ya. Jadi kalau kita bongkar TPPO ratusan orang setiap bulan atau mungkin malah ribuan orang setiap bulan yang kemudian harus diselamatkan dari praktek perdagangan orang itu sebelum mereka kemudian ada di lokasi, ada di tujuan, di Nunukan, mereka transit dulu toh di Nunukan, di Batam, di perbatasan kita di Kalimantan. Artinya sebelum mereka pindah begitu kan? Di level dulu polsek-polsek atau polres-polres yang kita duga sebagai supplier pemasok korban itu harus dikuati. Di level hilir, jalur perbatasan kita itu juga harus dikuati. Kalau enggak, jebol-jebol terus, Mbak. Enggak akan beres itu. Ini kan
modern slavery, ini perbudakan modern. Di mana kalau situasi kita belum cukup memungkinkan secara ekonomi, maka akan selalu ada orang yang tertarik untuk bekerja di luar. Itu hukum ekonomi itu sudah. Itu kayak Meksiko sama US begitu kan. Karena semua orang ingin berpindah. Mantap, semua orang terus aja. Wajar, semua orang pengen dapat duit dengan cara yang mudah, enak, dengan cara cepat. Sebenarnya bukan begitu, cara kan? bukan cara yang enak. Tidak perlu pelatihan. Nggak ada. Oh, Gitu. pilihan ada. Oke. Dia di desa cuman kerja manol sawah ya, di sawah atau kerja kontrak, kuli ada orang bangunan. datang. Gaji cuma 3 juta 4 juta sebulan, dia ada tawaran nih, kamu ke Qatar misalnya, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Korea, gaji 12 juta, 10 juta, ya pasti mau lah. Ya, ini bagi kita yang di kota dengan pendidikan yang cukup itu nggak seberapa gaji segitu. Kerja di Surabaya juga dapat kita 2 kali lipat dari itu. Tapi bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di pedalaman Pacitan, Blitar, Tulungagung, Banyuwangi, Madiun dan seterusnya itu. Mereka tidak perlu berpikir lebih panjang lagi ya. Karena memang tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan itu pilihannya kan sama aja, kerja di Surabaya dapatnya 3 juta 4 juta, kerja di Hong Kong bisa dapat tuh 8 juta 10 juta, ya pilih yang itu tuh. Kita soal coba keamanan cross-check nih ke Pak Putu, bagaimana instrumen pencegahan yang mungkin dimiliki oleh teman-teman, karena kalau tadi dari pengungkapan kasus kan ada laporan dari saudara korban yang merasa curiga begitu ya Mas Pulung ya. Apakah memang sudah ada, oh ini akan mengindikasi ketika kejadian ini tidak terulang lagi? Pak Putu. Kami masih intens komunikasi dengan imigrasi. Kemudian juga kami coba gali informasi ke pelosok karena memang ada beberapa kejadian yang kami temukan di Malang Selatan ini menjadi tempat penampungan yang tidak resmi. Namun dari upaya penyelidikan yang sudah kami lakukan, ternyata memang tempat penampungan ini sifatnya hanya sementara dengan mempertimbangkan jarak dari tempat penyaluran ke lokasi calon tenaga kerja ini, pekerja migran ini sangat jauh sehingga disiapkan tempat-tempat penampungan yang sifatnya tidak resmi. Namun setelah kami selidiki, pihak-pihak yang akan memberangkatkan ini resmi. Namun demikian juga banyak sekali warga khususnya yang di Malang Selatan juga sangat mudah diiming-imingi dengan gaji tinggi, dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, ini juga masih ada, sehingga kami memberdayakan jajaran kami yang ada di pelosok, baik Kapolsek maupun Babin Kamtibmas untuk memberikan warning kepada masyarakat untuk lebih peka, punya daya cegah dan daya tangkal. Di samping itu kami juga memetakan daerah-daerah mana yang punya riwayat memberangkatkan beberapa masyarakatnya ke luar negeri, dan itu kami cross-check apakah di luar negeri itu mereka diperlakukan, dipengerjakan semestinya sesuai dengan kontrak atau janji atau tidak. Kami juga bergerak menyusuri dari hilir ke hulunya juga. Ini juga kami petakan. Memang kami juga sudah diberikan peringatan oleh Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan Bapak Kepala BP2MI. Memang ada oknum-oknum yang terlibat, namun sejauh ini dari hasil pendalaman kami, alhamdulillah tidak ada jajaran kami yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan ilegal seperti ini. Oke. Apa kesulitan, Mbak, yang paling utama, karena kan ini kan TPPO ini kan terorganisir, apa kesulitan paling utama untuk merunut semuanya? Dengan adanya momentum perang besar-besaran ini, tentunya mereka semakin bekerja secara terselubung atau menghentikan dulu kegiatan mereka untuk sementara waktu. Namun kami tidak berhenti bergerak karena memang kami menyadari ada juga upaya-upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan di dunia prostitusi, yang diperdagangkan oleh kelompok-kelompok yang memang memanfaatkan kesempatan. Oleh karena itu dari 3 perkara lain yang kami ungkap ini ada modus mempekerjakan anak di bawah umur dan juga prostitusi. Oke. Artinya polisi sekarang juga bergerak di bidang pencegahan juga. Gitu. Perang besar-besaran tadi Pak Putu mengatakan. Bu Endang, monggo menambahkan tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Putu di penampungan sementara ya tadi ya? Iya, iya.
Menyambung dari Pak Putu, ya saya setuju karena memang benar di Malang Selatan itu memang kantongnya calon pekerja migran yang unprocedural. Kantongnya? Itu. Iya, kantongnya Mbak. Jadi Malang Selatan, memang betul itu Malang Artinya Selatan. Artinya banyak orang yang menginginkan untuk menjadi pekerja ilegal. Iya, jadi atau gimana? Begini, penempatannya saja yang ditaruh di sana atau gimana maksudnya kantong? Jadi pekerja migran ini melalui calo, jadi mereka ingin bekerja di luar negeri, mencari informasi itu tidak ke Disnaker. Jadi pergi ke rumahnya calo, nanti calonya bilang, kalau di Timur Tengah nanti gajinya seperti ini, jadi diiming-imingi dengan gaji yang besar. Itu memang terjadi di Malang Selatan, Mbak, emang benar itu. Dan mereka kebanyakan di Timur Tengah. Di traffickingnya di sana. Tapi di sana ada pusat informasi yang terpercaya nggak? Karena orang-orang itu datang ke calo bukan hanya karena mereka yang pingin, tapi jangan-jangan alternatif untuk mencari informasi yang benar tidak ada jangan-jangan di sana. Karena mungkin CPMI kalau ke Malang kan jauh. Jadi mereka ingin yang isi aja, ingin yang mudah, makanya pergi ke calo. Karena begini Mas, kalau dengan Bapak A itu lebih mudah karena dua minggu itu sudah berangkat gitu. Tetapi dia kan tidak tahu bahwa ke sana itu mereka pakai paspor umroh. Pakai paspor umroh, iya. Setelah nanti di Arab Saudi diterima oleh agensi yang ilegal. Jadi sudah ditampung. Berarti memang ini kerjasamanya bukan hanya kerjasama ilegal yang ada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Iya, terindikasi Mbak. Ya? Karena ini kan kejahatan internasional, sudah dari hulu sampai hilir. Itu. Bu Agnes, saya jadi sempat berpikir ketika misalnya si Bapak A itu tahu, diketahui oleh masyarakat sebagai calo, kenapa dari dulu tidak ditangkap Bapak A ini? Nah ini persoalannya, apakah kalau sudah diketahui dia calo itu bisa ditangkap? Coba nanti kita cross check ke Pak Putu sekaligus juga ke Pak Himawan. Jangan ini apa nyari ke Disnaker susah apa ya? Jadi nyarinya ke calo gitu. Kita rehat dulu sebentar. Di tengah kita, hukum di tengah kita. Pertanyaan saya tadi loh Bu, itu kan jadi lucu kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu ada calo, kok calonya masih bergerak gitu. Bisa nggak ditangkap dulu nih calonya supaya masyarakat tidak ada banyak yang tertipu lagi. Pak Putu mungkin bisa bantu menjawab Pak dari teman-teman kepolisian. Ya. Malang Selatan ini karakteristiknya unik secara budaya dan geografi. Secara geografi memang aksesnya sangat sulit untuk mencapai Malang Kota maupun Malang Utara yang mungkin lebih dinamis. Kemudian juga di Malang Selatan ini ketersediaan lapangan kerjanya minim sekali. Sehingga banyak calo-calo ini yang menyasar warga di Malang Selatan. Kemudian untuk calo ini yang tadi saya sampaikan ada 3 layer, aktor utama, aktor penghubung atau perantara, maupun aktor lapangan. Calo ini masuk kategori aktor lapangan. Kadangkala memang kerugian itu belum nampak ketika diiming-imingi. Namun ketika calo atau aktor lapangan ini sudah bisa mengantarkan mereka, meyakinkan mereka, memungut uang dan mengantarkan mereka ke kelompok penampung maupun aktor penghubung, ini tindak pidana tersebut baru terjadi. Sehingga upaya-upaya pencegahan sejak dini memang ini yang paling masuk akal untuk di kawasan Malang Selatan dalam rangka mencegah adanya korban TPPO. Namun untuk keterpenuhan unsur pidana memang dulu ya? Harus seperti tadi ada yang ditampung seperti yang dilaporkan di bulan Maret itu, terindikasi betul sudah dipersiapkan untuk berangkat dan sudah menyalurkan sejumlah uang sehingga ini bisa kami proses secara hukum. Oke, baik. Kita selanjut ke Pak Himawan. Monggo. Gimana? Jadi gini Mas, Jawa Timur kan memang besar ya. Sebenarnya kalau di urusan ini kan tidak boleh hanya di pemerintah provinsi. Setiap kabupaten juga harus bersinergi. Nah, kalau di provinsi itu sudah ada Simpadu, sistem informasi dan pelayanan terpadu yang zero ya. Dan sudah mendapat penghargaan. Tetapi kan kalau itu hanya ada di Surabaya kan ya gak nyocok lah untuk yang daerah lain. Makanya kita ini sudah berharap kepada Bupati Wali Kota itu membuat
simpadu, replikasi yang seperti yang dipunyai oleh provinsi. Monggo sistemnya dipakai semuanya. Teman-teman saya bisa jadi konsultan untuk ini. Tapi didirikanlah itu di setiap kabupaten lah, at least itu. Ini berarti nunggu pergerakan dari teman-teman di wilayah. Kabupaten harus. Jadi untuk salah satu unsur untuk mencegah itu, siapkan sistem informasi terpadu dan layanan satu atap PMI. Kalau misalnya dari Disnaker Transprovinsi yang jemput bola, bisa nggak apa, Pak kita Imawan? bisa, tapi kan terbatas. Kan kita tidak boleh, nggak mungkin setiap hari ada di sana. Oh, iya, okay. Tapi kalau kemudian itu disediakan di setiap kabupaten, saya kira kita hitung aja ya, tempat kantong-kantong PMI, misalnya Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, kemudian Kediri, Trenggalek, Madiun, Ponorogo. Di Ponorogo itu sudah ada, ya, yang seperti di provinsi ini. Sehingga di Ponorogo relatif terjadi banyak pencegahan yang PMI yang ilegal. Nah, di beberapa kabupaten ini belum. Nah, kita berharap bahwa melalui acara ini juga nanti kalau ini didengar oleh pimpinan daerah ya di sana, monggo kita siap gitu loh. Tapi komitmen untuk pendidikan ini juga penting karena apa? Ini adalah menyangkut pekerja orang, manusia. Betul. Dan Disnaker ini sebenarnya punya kewajiban dengan Undang-Undang Nomor 18 2017, sebenarnya pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu memberi pelatihan gratis kepada calon pekerja migran. Makanya kalau sudah mulai dipungut-pungut, ya kan, atau kemudian apa malah diberi itu juga harus hati-hati gitu. Ya ini jadi bingung juga, yang dipungut salah, yang diberi salah. Iya, salah memang. Salah semua pokoknya. Iya. Tapi kalau dari provinsi benar-benar nggak ada biaya apapun. Oh, dan... nol. Oke, Dan nol. tahun ini komitmen saya sudah cerita sama tadi, Oke. kita akan membuat pelatihan sampai 800 orang untuk pekerja migran. Oke, dan itu secara gratis. Mas Andi Irfan, kadang-kadang yang bikin gregetan adalah kita sudah memetakan nih kantong-kantong yang tadi sudah disebutkan Pak Imawan, tapi itu tetap saja terjadi di tempat yang sudah dipetakan. Apa yang salah memang? Yang salah adalah implementasi dari apa yang telah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah pusat. Tidak ada guidance bagi pemerintah daerah untuk arus utama di isu ini begitu. Perpresnya sudah ada, payung hukumnya sudah ada. Tugas pemerintah daerah itu adalah mengalokasikan anggaran, infrastruktur, resources, penyesuaian di sana sini dengan rencana aksi nasional dibuat oleh Jokowi. Apakah sejumlah daerah masih menganggap ini sebagai hal yang sepele Faktanya begitu? Kan begitu. Jadi nggak terlalu dapat kalau orang potensi bisa dulu. lolos dari kampungnya, itu berarti kampungnya itu bolong gitu loh. Kalau misalnya Nyon Sewu, Pak, ketika kampung itu bolong, artinya sampai pusat pun tahu. Kenapa tidak ada sedikit pun maksudnya pemberitahuan atau sedikit, ya ini loh, ada masalah di daerahmu. Di awal saya tadi sampaikan bahwa pertama di level pencegahan itu di desa. Di desa itu ada Polsek, ada Babin Kamtipmas. Pertanyaan saya, apakah Pak Babin itu paham TPPU apa tidak? Pertanyaan saya, apakah Pak Lurah itu paham TPPU apa tidak? Nek blank kan sama saja. Yang kedua, kecamatan. Penampungan itu areanya pasti di wilayah kecamatan. Pak Camatnya itu harus paham TPPU. Pak Camatnya gak dong. Ada gedung gede, ada manusia semeliwer di Jarno. Nunggu imigrasi, lewat sudah. Oke, baik. Nah, level ini kan multi level, multi stakeholder harus disambungkan. Polsek itu dia ngawasi desa hingga level kecamatan. Semua penampungan itu pasti di bawah pengetahuan Kapolsek. Nggak mungkin enggak. Oke. Kalau enggak, kalau sampai ya. lolos, berarti Kapolseknya itu nggak kerja gitu loh. Oke, kita dapat benangnya. Pak Imawan sudah gatal pengen ngomong sebentar, Pak. Saya dikasih kode sebentar, Pak. Kayak saya dikasih kode rehat dulu sebentar, Pak. Di tengah kita, hukum di tengah kita. Baru kali ini nggak terasa banget ya. Sebentar, Pak Imawan, saya tahu sudah pengen ngomong, tapi sebentar kita coba cross check ke Pak Putu, karena tadi waktu jeda kita juga sempat ngobrol ya bahwa ada penampungan juga di Malang begitu, tapi Malang Kota. Nah, ada beberapa juga di level ini kalau misalnya sampai benar-benar ada penampungan dan tidak ketahuan sampai kelolosan, ini berarti teman-teman di jajaran Polsek
yang dipertanyakan begitu Mas Andi Irfan. Pak Putu. Mohon maaf, saya tadi tidak menyebut Malang Kota. Saya Enggak, tadi itu hanya contoh. Hanya contoh Pak Putu. Artinya kalau seandainya nanti ternyata ditemukan penampungan dan memang lagi ada pelatihan besar-besaran, itu memang sebenarnya itu menjadi wilayah ranah dari teman-teman kepolisian untuk melakukan pengecekan, jangan sampai ini sudah terjadi kegiatan ya udah dibiarin begitu, Pak Putu. Iya, di tanggal 6 atau 7 Juni kami sempat mendatangi rumah di kawasan Malang bagian selatan. Di situ kami temukan ada 3 perempuan yang dipersiapkan untuk menjadi pekerja migran. Kemudian dari hasil temuan itu kami coba perdalam, ternyata dari penampung itu memang ada perjanjian dengan atau kerjasama dengan PJTKI yang ada di Singosari. Namun setelah kami panggil seluruh pihak, baik pihak Disnaker, kemudian PJTKI-nya, kemudian juga warga yang memberikan tempat penampungan, memang belum ada indikasi TPPO karena memang penyalurnya PJTKI-nya resmi dan memang mengapa di kawasan selatan Malang ini dijadikan tempat penampungan karena memang jaraknya relatif jauh dan diperlukan waktu untuk melengkapi administrasi. Ini ada juga beberapa hal, jadi kami tidak bergerak hanya semata-mata menunggu laporan saja. Ada beberapa tempat yang kami terima informasi, namun memang ternyata belum ada modus operandi tindak pidana yang kami temukan. Namun dari penelusuran itu kami melihat fenomena bahwa memang kami konsen di Malang Selatan karena memang rentan untuk menjadi tempat penampungan. Dari beberapa tempat penampungan ini ada yang masih kami perdalam informasinya, sehingga kami bisa mencegah juga adanya tempat penampungan yang sifatnya tertutup atau ilegal yang tidak ada PJTKI yang legalnya. Itu demikian. Baik Pak Putu, kita menitipkan nasib teman-teman BMI juga di teman-teman kepolisian yang mungkin bisa sering kita agak lega ya. karena polisi sudah proaktif sebenarnya. Jadi tidak hanya menunggu laporan, tadi Pak Putu sudah mengatakan. Terima kasih banyak Pak Putu, saya ke Pak Himawan, monggo. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Putu harus kita apresiasi. Jadi kalau setiap wilayah melakukan pola-pola yang dilakukan Pak Putu, menurut saya pencegahan di hulu bisa kita mulai. Nah yang kedua tentu kami juga sering melakukan pelatihan untuk Babinmas, kalau Babinsa lalu Kades di beberapa wilayah tertentu itu. Tetapi kan juga berapa banyak yang bisa kita jangkau di provinsi. Nah kalau saya kira ini mari kita bersama-sama. Mungkin ketika ada pertemuan Kades di seluruh kabupaten itu ada pembicaraan mengenai ini. Hati-hati Pak Kades kalau ngasih surat keterangan warganya yang mau berangkat kemana, cek dulu. Ojo mbok diwehi tok ae gitu. Gitu. Perlu ditanya gitu loh. Nah, gitu. Artinya best practice di provinsi harusnya direplikasi di betul. Lalu surat keterangan itu dikumpulin, kalau perlu dilaporkan ke Pak Kapolsek. Pak Kapolsek iki lho wargaku arep lunga tolong ceken. Itu mungkin lebih akan bersinergi lebih baik lagi ya. Baik Bu Endang, secara singkat-singkat waktunya juga semakin terbatas, yang terakhir ditutup oleh Mas Andi Irfan. Oke, karena mandat Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 itu sebenarnya dari pemerintah pusat, daerah sampai ke tingkatan desa itu mempunyai mandat yang harus dikerjakan sendiri-sendiri. Misalkan di desa nanti ada perdes, ada anggarannya, itu harus melindungi pekerja migran. Misalkan kalau mau ke luar negeri itu ada surat rekomendasi dari Disnaker setempat. Jadi nanti kepala desa tahu seperti apa yang kata Pak Himawan tadi. Harus di cross check dulu. PT yang jelas seperti itu. Jadi jangan teriming-iming gaji besar, tapi harus waspada bahwa itu nanti terindikasi TPPO. Baik. Kita harus aktif lah. Mas Andi Irfan, nggak bahaya tak? Human trafficking itu adalah kejahatan multinasional. Dia tidak bisa ditangani secara biasa. Karena ini memang dampaknya memang luar biasa, cakupannya juga sangat luas, meliputi uang yang nilainya triliunan rupiah. Maka di level pencegahan multi stakeholder dari pemerintah hingga masyarakat sipil di level desa itu harus diberdayakan, pemahamannya harus dikuatkan. Kepolisian sebagai aparatur hukum di level polsek hingga Mabes Polri itu juga harus dikuatkan.
termasuk di terakhir, di hulu, di hilir itu adalah kerjasama antar kita dengan negara-negara penerima tenaga kerja kita di level hilir. Ketika saudara kita lolos hingga ke negara tujuan, berarti kalau tidak ada kejelasan hubungan politik luar negeri, maka juga ada banyak teman saudara kita yang dihukum mati di Arab Saudi misalnya. Itu kan menunjukkan lemahnya politik luar negeri kita. Kita ini bergantung di negara tujuan. Kalau negara tujuannya itu influensinya bagus kayak Hong Kong, Singapura, Korea, itu ya lumayan nasibnya. Tapi giliran Timur Tengah agak bundas kita. Baik, Mas Andi Irfan, nanti mudah-mudahan kita bisa buka diskusi lagi ya, karena ini memang untuk keselamatan dari teman-teman pekerja migran Indonesia. Yang menarik begini, kalau penjahat saja terorganisir, harusnya kita juga terorganisir untuk membungkaknya ya. Kita sebenarnya melihat bahwa pencegahan itu sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Harus bersinergi semuanya. Terima kasih Pak Imawan, Bu Endang, terima kasih Mas Andi Irfan, terima kasih Pak Putu, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Siap. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang dipergoda jabatan. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, oh, oh ya, oh ya, oh ya. Sabar dan tunggu, itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh, oh ya, oh ya, oh ya, bukan. Oh, oh ya.